Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam hari ini tanggal 18 Juni 2023. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus, selalu bersyukur karena anugerahnya, kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kita minta sama Tuhan supaya senantiasa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan dalam dunia penuh dengan tantangan, dalam dunia penuh dengan masalah pergumulan, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Itulah kita perlu Tuhan, supaya Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita, Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita, Tuhan pimpin hidup kita, supaya langkah demi langkah jangan pernah jalan sendiri, kesasar saudara. Ya, karena dunia ini kan diciptakan oleh Tuhan. Kalau saudara minta pimpinan Tuhan, saudara tidak kesasar, ya. Seperti bapak ibu kalau mau ke rumah seseorang harus tahu jalannya. Minta kepada orang yang tahu jalannya itu, kepada pemilik rumah, tahu jalannya sehingga kita tidak kesasar. Demikian kita akan jalan menuju ke surga. Minta pimpinan Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahman, saya akan menyanyikan pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, supaya langkah demi langkah kita tidak pernah sendiri, tapi diatur, dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya, amin, haleluya, memimpinku, amin, haleluya. Kemanapun Tuhan pimpin, ku selalu, amin, haleluya, ku girang dan bersuka selalu. Tiap langkahku, ku tahu Dia yang Tuhan pimpin, amin, haleluya. Dan jalanku menuju rumah-Mu, amin, haleluya. Dan sekali kau sampai langkah terakhir, haleluya, sampai ke rumah Bapa di surga yang bangga, amin, haleluya. Kalau rasa jalanku sangat berat, amin, haleluya, ku pandang selalu, amin, haleluya, kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kalau rasa hatiku jadi bimbang, amin, haleluya, ku berserah hanya kepada Yesus, amin, haleluya. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggi ku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, di rumah Bapa surga yang bangga, amin, haleluya. Dengan Yesusku berjalan terus maju, amin, haleluya. Tiada aku takut, tiada ragu, amin, haleluya. Dia pimpinku di sepanjang jalanku, amin, haleluya. Lewat maut terus masuk rumah, amin, haleluya. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin,
haleluya. Ke tempat tinggi ku diantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari hidupku, amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya. Ke tempat tinggi ku diantarnya, amin, haleluya. Dan sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu, amin, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu Yesusku, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, pikiranku dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, amin, haleluya. Kuasailah hidupku Bapa oleh kuasa firman dan Roh Kudus, sampai aku masuk ke surga yang bakal, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Tuhan, ampunilah semua dosaku, sucikan kami Tuhan. Layakan sebentar kami baca firman-Mu Bapa. Roh Kudus berfirman, Roh Kudus tuntun hidupku, biar kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam hari ini tanggal 18 Juni 2023 dalam suasana hujan, saudara ya. Ini tiap hari seharusnya musim kemarau,
Tapi sekarang sudah musim hujan lagi, sebab kacau balau keadaan dunia akibat dosa, saudara. Ya, akibat dosa, jadi Tuhan bisa marah, saudara. Ya, semuanya akibat dosa, memutuskan hubungan dengan Tuhan. Ya, hilang kemuliaan Allah, sudah akibat dosa, kacau semua. Tapi yang penting mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita yang sudah dipanggil sama Tuhan, kita sudah dipilih sama Tuhan. Mari, kata firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10, kita ini yang buatan Allah, ciptaan Tuhan. Tuhan mau supaya kita ada di dalamnya, supaya Roh Kudus, firman Allah menuntun hidup kita, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu mari kita selalu minta sama Tuhan, Tuhan pimpin hidupku seperti firman Tuhan dalam Mazmur 25, 4 dan 5. Saya katakan tadi, saya membaca, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkan itu kepadaku. Berarti kalau kita beritahu, berarti kesimpulan kita tidak tahu. Yang jelas kita tidak tahu jalan apa yang harus kita lakukan, jalan apa yang harus kita jalani. Minta pimpinan Tuhan. Dan kata dia yang kelima, bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Amin. Supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Dan ajar aku Tuhan, untuk aku melangkah di dalam rencana Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Dan kita menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari. Hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Mari, amin, puji Tuhan. Kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca, puji Tuhan, kitab Nabi saya, pasal 56. Puji Tuhan. Tadi pagi kita sudah selesai, ya, pasal 55. Sekarang pasal 56 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Amin. Mari, kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Ya, maka dikatakan sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi keselamatan yang kekal nanti kalau Yesus datang, keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, mari, kata firman Tuhan, taatilah hukum. Kita mau taat kepada hukum firman Tuhan, ya. Kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang taat, jangan menjadi anak Tuhan yang bandel. Bertobat Bapak Ibu, ya. Udah saatnya kita bertobat, udah saatnya kita taat kepada hukum Tuhan, udah saatnya kita menjadi pelaku firman Tuhan supaya kita selamat, ya. Yang kedua, berbahagialah orang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Amin. Menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Artinya mari kita mau selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang melakukannya. Orang harus kita menjadi pelaku firman Tuhan. Selalu saya katakan, mari kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, lakukan dengan setia, dengan sungguh rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat ketiga, jangan orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan jangan orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku dan memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Aman. Nama abadi, nama kita tertulis di dalam kerajaan surga, terdaftar dalam kerajaan surga. Keselamatan datang dari Tuhan, nyata dalam kehidupan kita. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Hari Sabat dalam arti yang luas. Artinya kita menyiapkan waktu kita untuk bergaul karib dengan Tuhan, mempersekutukan diri kita dengan Tuhan, supaya kita tidak sibuk dengan perkara dunia. Tapi ada waktunya pemberhentian hari Sabat, itu bergaul karib dengan Tuhan, untuk duduk diam di kaki Tuhan, seperti Maria Magdalena dalam Lukas 10 ayat 39. Dia duduk diam di kaki Tuhan, yang terus menerus mendengarkan firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Di situ Tuhan akan memegang perjanjian Tuhan, akan kita alami hidup di dalam firman Tuhan. Ayat ke-7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban sembilan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Mari kita penuh dengan doa. Hidup ini Tuhan yang punya.
Hidup ini adalah bait Allah. Di mana kata Tuhan, di rumah doaku, berarti di alam hidup ini harus penuh dengan doa, saudara. Karena hidup ini adalah rumah atau bait sucinya Tuhan. Bukan rumah sakit, tapi rumah Tuhan. Dan harus penuh dengan doa. Bergaul karib dengan Tuhan. Di situ Tuhan akan menyatakan di ayat ke-8. Demikian firman Tuhan Allah yang menghimpun orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orangnya yang telah terhimpun. Amin. Kita senantiasa anak-anak pilihan Tuhan dihimpunkan. Orang-orang Israel adalah orang-orang pilihan Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalan sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Ayat 12. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini, dan lebih hebat lagi. Amin. Mari kita punya kepekaan akan menjadi rencana Tuhan, supaya kita tidak egois, tidak masing-masing mengejar laba. Ya, jangan sampai kita ini tak terkendali, sebagaikan tadi anjing bisu. Mohon maaf ini saudara. Ya, itu bagi orang-orang fasik, bagi orang yang tidak takut akan Tuhan, bagi orang yang tidak menguasai firman Tuhan, bagi orang yang tidak mengindahkan Tuhan, bagi orang yang tidak mengerti rencana Tuhan. Itu bagian anjing-anjing, bagian mereka yang tidak ada guna. Tapi bagi kita semua adalah anak yang Tuhan, yang berkati Tuhan, anak yang betul menyenangkan hati Tuhan. Kata firman Tuhan, datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur damai sejahtera. Tuhan akan memberikan berkat damai sejahtera buat setiap kita. Mari kita mau datang kepada Yesus, kita mau cinta Tuhan Yesus, karena tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita minta sama Tuhan, tuntun langkah hidupku. Saya sebagai hamba Tuhan selalu minta pimpinan Tuhan, dan saya merasa bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan pelihara hidup saya bersama keluarga, hari-hari kami melangkah bersama dengan Tuhan. Pagi malam terus saya beritakan firman Tuhan, tidak pernah berhenti. Ya, saya terus mau ikuti jalannya Tuhan sampai saya menuju surga, masuk di dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin. Ke tempat tinggiku diantarnya. Amin. Haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba. Amin. Haleluya. Di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Kita minta pimpinan Tuhan. Hari-hari sudah jalani, pagi, siang, sore, malam, terus berganti dan kita tidur istirahat. Ini rutinitas. Tapi di tengah-tengah rutinitas waktu yang kita jalani, mari kita pergunakan rutinitas itu untuk Tuhan, untuk bergaul karib dengan Tuhan. Untuk setiap langkah kita jangan diatur kedagingan kita, tapi diatur oleh Tuhan, supaya sampai kita masuk ke surga. Hingga sekali nanti aku tiba. Amin. Haleluya. Di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba. Amin. Haleluya. Di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Ikuti rencana Tuhan. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, sampai suatu hari kelak kita hidup bersama dengan Tuhan di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.